Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ahsabi ajmain, amma ba'du. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billah. Bila ingin mengubah hidup Anda, maka kita fokus di dalam diri kita. Bapak Ibu, sahabat solih solihah, ketika kita merasa hidup kita bermasalah, ingin menyelesaikan masalah, contohnya ada hal-hal yang menjadikan kita atau membuat kita sedih berlarut-larut, cemas, kecewa dengan sesuatu atau seseorang, luka yang tidak kunjung sembuh. Semua itu karena disebabkan gagal fokus atau salah fokus. Karena dalam kehidupan banyak distraksi, banyak urusan. Ada hal yang sederhana bisa kita lakukan, yaitu fokus ke dalam. Kita mencari jalan ke dalam sebelum mencari jalan keluar. Ternyata satu-satunya jalan keluar itu adanya di mana? Adanya di dalam. Masalah kehidupan kita, apapun judulnya, tentang keruwetan masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah pasangan, masalah anak, masalah orang tua atau mertua, masalah tetangga, bahkan masalah fisik atau kesehatan. Juga segala bentuk kesumpekan hidup kita, merasa hidup kita hampa. Satu-satunya jalan keluar adalah kita perlu masuk ke dalam. Saat kita mencari jalan ke dalam, kita akan temukan solusinya. Contohnya ketika kita merasa stres dengan kondisi anak kita, dengan pasangan kita, keuangan yang selalu tidak cukup, kebutuhan sehari-hari bertambah banyak. Sementara kita tidak usah fokus dulu keluar ke orang lain, tapi seharusnya kita fokus dulu ke dalam. Ketika hidup kita penuh keruwetan, stop dulu menyalahkan orang lain. Jangan dulu menyalahkan lingkungan, tapi kita lihat kembali ke dalam diri kita, jangan-jangan kita sumber masalahnya. Karena itu kita perlu fokus. Fokus ke dalam bukan keluar, fokus mengubah diri bukan merubah orang lain. Satu-satunya jalan keluar atas masalah hidup kita seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, kita perlu masuk ke dalam. Jadi, jalan ke dalam dulu sebelum mencari jalan keluar. Kebanyakan kita sibuk mencari jalan keluar atas masalah hidup, padahal langkah awal yang perlu kita fokuskan adalah cari dulu jalan ke dalam. Karena seringkali solusi itu dimulai dari dalam diri. Kita bertekad mengubah dulu apa-apa yang ada di dalam diri kita. Kita berusaha mencintai orang lain tanpa syarat. Kita berusaha bermanfaat tanpa mengharap apapun. Kita akan menemukan kebahagiaan tanpa tergantung dari sikap orang lain. Nanti kita akan menemukan kekuatan, jalan, bahkan solusi dengan sendirinya akan hadir. Stop menyalahkan orang lain, hentikan menyalahkan lingkungan. Lihatlah dulu ke dalam diri Anda. Jangan kita sendiri, jangan-jangan kita sendiri sumber masalahnya. Seorang ahli mengatakan, kalau kita mengubah cara pandang kita terhadap sesuatu di luar diri kita, karena cara pandang itu adanya kan di dalam diri kita, di dalam pikiran dan mindset kita. Prasangka itu adanya dalam diri kita. Kalau kita mengubah prasangka tersebut, maka yang kita lihat pun akan berubah. Bapak, Ibu, sahabat solih solihah, di dalam Islam pun mengajarkan sesuai yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, ibda' binafsik, mulai dari diri. Yang ada di dalam diri itu apa? Pikiran, perasaan, prasangka. Semakin kita fokus memperbaiki diri, maka semakin besar pengaruh baik kita dan berdampak baik bagi orang lain, bahkan bagi kehidupan kita. Ada sebuah nasihat dari seorang ulama.
Siapa saja yang berupaya memperbaiki urusan antara dirinya dengan Allah, maka Allah akan menjadikan rapi segala urusannya dengan manusia. Man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahahullahu ma bainahu wa bainan nas. Itu kaidahnya. Saat kita memperbaiki urusan kita dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki urusan kita dengan orang lain, termasuk anak, pasangan, dan siapapun. Salah satu ilmu dalam pelajaran inner game yaitu sajadah, yang bisa kita praktekkan ketika kita fokus dalam diri dengan menggunakan sajadah. Sajadah ini singkatan sadari, jeda, pilih. Kita mencoba praktekkan di dalam salah satu masalah, misalnya sadari, menyadari, merenung, merasakan bahwa ada permasalahan. Permasalahan ini ada dalam diri kita. Kita kenali, kemudian juga kita akui dan kita izinkan masalah ini ada di dalam diri kita. Kemudian kita lanjut dengan jeda, yaitu tidak reaktif atau langsung mengambil sikap, namun menunda respon. Kemudian menarik nafas dan selanjutnya merefleksikan. Kita coba ya dipraktekkan. Jadi jeda ini bisa kita lakukan dengan sholat dulu, sholat 2 rakaat, kemudian melakukan tafakkur, memilih pikiran yang berbeda, memilih pikiran, ucapan, tindakan. Bisa jadi masalah tersebut memang adalah kejadian, peristiwa, atau sikap orang yang semuanya ada di luar kendali kita. Tapi kita tetap bisa menentukan atau memilih pikiran kita, atau kita berbicara apa, atau bersikap bagaimana, kita bisa menentukan sendiri. Karena Allah memberikan kebebasan kita untuk memilih. Memiliki pikiran yang membuat kita berdaya atau malah melemahkan kita, itu adalah pilihan kita. Bapak, Ibu, sahabat solih, solihah, apakah kita memilih untuk memelihara sakit hati atau kita mentransformasinya, dengan kata lain, mengubah menjadi lebih baik, dari luka dan sakit menjadi energi positif? Atau misalnya tentang takdir kita yang membuat kita tidak nyaman. Apakah kita memilih mengutuk takdir, meratapi takdir, berkeluh kesah, atau kita memilih menerima bahkan mencintai takdir ini? Semua perlu proses latihan terus. Ketika kita mulai sadari, ambil jeda, kemudian refleksi sampai memilih hal-hal yang memberdayakan, yang melapangkan dada, hal-hal yang positif, membuang hal-hal yang negatif yang selalu datang dan melemahkan. Bapak, Ibu, sahabat solih solihah, selanjutnya ada yang perlu kita perhatikan di dalam diri kita. Apa-apa yang memang bisa kita ubah, ubahlah dengan sepenuh hati. Tapi apa-apa yang tidak bisa kita ubah, maka terimalah dengan sepenuh hati. Terimalah dengan ridho. Karena kalau kita melakukan selain 2 hal tadi, maka siap-siap kita akan stres luar biasa. Atau di sini maksudnya ada hal yang berada di dalam kendali kita, ada hal yang di luar kendali kita yang seharusnya kita terima sebagai takdir. Sehingga di dalam hidup kita perlu adanya doa yang bisa kita panjatkan untuk meminta ketenangan dalam menjalani kehidupan, yaitu, ya Tuhan, ya Rob, berikanlah kepadaku keberanian untuk mengubah sesuatu yang memang bisa aku ubah, dan berikan saya kedamaian untuk menerima apapun yang tidak bisa saya rubah. Demikian berbagi sedikit tentang fokus di dalam diri kita. Semoga ini semua bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.